Selamat pagi bagi kita semua saudaraku, Shalom. Selamat berjumpa kembali di doa pagi kita. Saya Bu Esther menyapa saudara semuanya. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kita saudara. Mari untuk pagi hari ini kita akan sembah Tuhan. Kembali kita menikmati hadirat Tuhan lewat penyembahan kita, lewat ibadah doa pagi kita. Tuhan memberkati kita saudara. Kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Rasakan kasih, rasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, memberkati dan menyertai kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini, oleh karena kasih setia dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi hari ini kembali kami dapat bangun, kembali kami menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Tuhan beri. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami hendak bernyanyi, bermazmur, memuji dan meninggikan Tuhan. Kami hendak mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau sendengkan telinga kami kepada Tuhan untuk kami diberkati pagi hari ini. Dan kami mau persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Allah yang setia. Berkat-Mu kepada teman sahabat kami semuanya Tuhan. Bangunkan, bangkitkan mereka ya Bapa, sehingga mereka ikut serta berdoa di pagi hari ini ya Tuhan, secara live ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami semua. Dengan hati yang terbuka kami datang kepada-Mu pada saat ini. Mengalirlah kuasa Tuhan, melimpahlah mujizat Tuhan bagi kami. Syukur bagimu Bapa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Terpujilah Tuhan Allah kita. Mari saudara, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakannya. Naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Bersama-sama kita menyanyikannya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama kita katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan,
terima kasih. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Katakan kembali, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamanya ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu, kami tinggikan Engkau Yesus. Sungguh besar setiamu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Sepanjang umur hidup kami, sepanjang jalan kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Oh, kami puji nama-Mu, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Irana laba laba ya sherana laba laba ya sana. Haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah mulutku memuji-muji nama-Mu Tuhan. Jiwaku bersorak meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis, dan Engkau yang termulia Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Ku puji dan ku sanjung nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan dan ku muliakan nama-Mu. Raja di atas segala raja, Tuhan Allah yang besar. Irana bala 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 bayashe. Haleluya. Ajaiblah perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu. Seluruh ciptaan-Mu menyembah-Mu.
Seluruh makhluk memuji dan menyembah-Mu ya Allahku. Irana laba 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 ya sana ya sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang ajaib. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji nama-Mu Yesus. Irana laba 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 yase. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah nama-Mu ya Allahku. Uriana nama yase. Uriana laba 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 yashande. Shanda laba tataka maya sirina laba yasana laba yasana. Hosana bagi Tuhan Allah kami yang luar biasa. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu. Hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Engkau yang layak menerima sembahan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata. Mas, perak dan permata. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat. Bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata. Mas, perak dan permata. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat. Bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Panggil dia, Allah Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, oh, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, oh, bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa.
mengasihimu lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada, jadikanlah kami Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati kami, untuk kami boleh menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Amen. Mengasihi Tuhan, bersekutu, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Doa kami adalah isi hati kami, penyembahan kami adalah penghormatan kami kepada Tuhan, pengakuan kami kepadamu Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Bersama dengan Engkau kami bersyukur, kami kuat, kami hebat, kami bersuka cita ya Tuhan. Amen. Sebab kekuatan Allah menjadi kekuatan kami. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus, yang membangkitkan kami, yang memulihkan kami dan memberkati kami di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkatilah Engkau Bapa. Kembali kami akan menerima kebenaran firman Tuhan, meneguhkan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Pujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Besar setia Tuhan, melimpah kasih-Nya kepada kita semuanya. Hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Pagi hari ini saudara, kita akan kembali membaca firman Tuhan yang akan memberkati, menguatkan, meneguhkan dan menghiburkan kita. Yesaya 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan akan memberkati kita saudara. Sekali lagi, Yesaya 45 ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Firman Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Bisa kau baca. Oke, kita baca ya saudara. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara bacakan ayat yang kedua di rumah. Ya, saudara akan menerima berkat Allah dengan sukacita. Kita baca firman Tuhan, kita terima, kita buka hati kita sehingga firman Tuhan ini akan sungguh-sungguh membawa berkat Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Haleluya. Saya akan mulai ayat yang pertama. Kores sebagai alat Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan
palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadi terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ayat 8 bersama-sama. 2, ya. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas. Baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Aku Tuhan menciptakan semuanya itu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara. Firman yang sangat luar biasa memberkati kita pagi hari ini, saudara, yang terus menguatkan dan meneguhkan kita. Ya, dari Yesaya 39 kita sudah membaca firman Tuhan ini, saudara, sampai pada saat ini 45. Sungguh hebat kuasa Tuhan yang telah memberkati dan menyertai kita, saudara. Peneguhan-peneguhan firman Tuhan yang memberkati kita telah kita terima. Dan saya percaya pagi hari ini pun kita akan diberkati oleh Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan di sini, saudara, beginilah firman Tuhan kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Dan banyak lagi firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini. Tapi kembali saya ingatkan kepada kita, saudara, siapakah Kores ini? Kores ini bukanlah orang yang penyembah Tuhan, bukanlah, saudara, orang Israel dari umat pilihan Allah, tapi dia adalah raja orang Persia. Itu sudah saya sampaikan kepada kita. Namun, saudara, dia dipakai Tuhan, dia diurapi oleh Tuhan. Dia dipakai Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Bahkan untuk membawa pembebasan kepada orang Israel, juga untuk memberikan perintah kepada orang Israel supaya bait Allah di Yerusalem dibangun kembali, letakkan dasar bait Allah di Yerusalem. Nah, saudara, kok bisa Tuhan memakai orang, mengurapi orang yang bukan orang percaya atau bukan orang Israel? Saudaraku, kalau Tuhan sudah berkehendak, siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Namun, saudaraku, untuk kita pada saat ini, ya, mengerti bagaimanakah orang-orang yang diurapi Tuhan, supaya sebagaimana Kores itu dipakai oleh Tuhan, saya dan saudara pun bisa dipakai oleh Tuhan. Bagaimana supaya jadi? Saya mulai membaca firman Tuhan, saudara, dan merenungkan firman Tuhan ini. Tadi pagi saya berdoa, jam 4 saya bangun, saya berdoa bersekutu kepada Tuhan, saya baca firman Tuhan ini, kemudian saya selidiki lagi firman Tuhan, saudara. Maka saya menemukan firman Tuhan, saudara, dalam kitab Mazmur 45. Kitab Mazmur 45 ayat 8, saudara. Ya, siapakah yang diurapi oleh Tuhan? Nah, ini Mazmur 45 ayat 8. Saya bacakan kepada kita semuanya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Adakah orang-orang baik di luar Tuhan? Ada, saudara, banyak. Bahkan kadang-kadang orang-orang di luar Tuhan itu sangat baik. Orang-orang yang belum percaya Yesus, bahkan saya lihat murni hatinya. Saya melayani Tuhan secara terjun dalam pelayanan, saudara, untuk, ya,
melayani jiwa-jiwa sudah hampir 27 tahun, saudara. Bahkan yang mendukung pelayanan saya pertama, saudara, adalah orang-orang yang bukan beragama Kristen. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, dengan orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, maka Tuhan memberikannya. Memberikan orang-orang yang mencintai kebenaran, yang berbuat baik, yang walaupun memang kebaikan itu bukan itu yang menyelamatkan, tapi ada saatnya Tuhan memperhitungkan, saudara, kebaikan mereka di luar Tuhan, terlebih-lebih mereka yang belum kenal Tuhan. Apakah hanya di dalam Tuhan orang-orang yang percaya nanti kepada Yesus yang diselamatkan? Lalu bagaimana orang-orang yang tidak tahu Tuhan Yesus, yang sejak dulu tidak ada yang memberitahukan nama Yesus? Mereka akan dihakimi sesuai dengan hati nurani mereka. Jadi orang-orang di luar Tuhan bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya bisa bersaksi beberapa orang yang menolong saya dalam pelayanan di luar Kristen, di luar gereja, tapi mereka sangat membantu, sangat menolong. Apakah itu memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan gedung? Ada waktu itu gedung, saudara, ya bisa saya pakai, tidak bayar kontrak. Agama apakah dia? Apakah dia Kristen? Tidak. Tapi dia memberi. Kenapa itu, saudara? Memang tentunya, saudara, karena orang itu juga melihat kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Dia adalah orang yang baik, bertemu dengan orang yang baik, maka kebaikan-kebaikan akan muncul. Kebaikan-kebaikan akan tumbuh. Oleh sebab itu pada saat ini, saudara, ya, mari kita mencintai keadilan. Mari kita mencintai keadilan. Mari kita membenci kefasikan, membenci dosa. Lakukanlah, saudara, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah apa yang benar, yang sudah kita tahu, sehingga saudara yang kekasih, ya, kita pun bisa bahkan lebih diurapi Tuhan daripada mereka. Sebab apa, saudara? Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah mengubahkan kita, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Kenapa kita tidak bisa? Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memampukan kita. Bisakah kita menjadi orang-orang yang diurapi seperti Kores ini? Bisa, saudara, bisa. Kores itu memang memerintah sebagai orang yang baik, yang mencintai keadilan. Dia bukan orang fasik. Tahukah saudara bagaimana Maria itu, saudara? Dia memang orang baik. Yusuf itu dia memang orang yang baik, orang yang tulus hatinya. Maka dipilih oleh Allah menjadi Bapa Tuhan Yesus secara jasmani. Maria dipilih oleh Tuhan Yesus secara ibu secara jasmani. Tentunya Tuhan tidak memilih orang-orang yang jahat, orang-orang pencuri, pembohong, penipu sana, saudara. Tiba-tiba Yesus lahir dari situ. Tanpa bertobat, tanpa pertobatan, Yesus lahir dari situ. Tuhan punya apa, saudara? Tuhan melihat. Atau saudara yang kasih, ada dasarnya seseorang itu dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Kenapa Kores? Karena Tuhan melihat. Kenapa Tuhan pilih Abraham itu? Abraham itu tadinya belum percaya kepada Tuhan. Bahkan keluarganya dia pun penyembah berhala. Tapi dia tulus orangnya. Dia setia orangnya. Pada zamannya pun pada waktu itu bebas poligami. Punya istri, mau kawin cerai, mau bagaimana, bebas pada waktu itu. Belum ada peraturan-peraturan, belum ada larangan-larangan. Tapi Abraham itu memang orang yang setia. Istrinya yang mandul, bukan Abraham yang mandul. Istrinya yang tidak bisa melahirkan. Tapi Abraham setia kepada Sarah. Tuhan lihat itu, saudara. Ada benih-benih kebaikan. Ada hal-hal yang Tuhan lihat dari Abraham itu. Maka Tuhan pilih Abraham dari keluarga penyembah berhala itu.
Bagaimana Kornelius dalam perjanjian baru. Dia baik orangnya, tapi dia belum selamat. Dia suka memberi sedekah. Tuhan perhitungkan itu, saudara. Maka Tuhan suruh Petrus ke sana untuk melayani Kornelius itu. Bagaimana saudara Paulus? Apakah Paulus itu sudah menyembah Tuhan yang hidup? Bahkan dia pembunuh orang-orang percaya kepada Tuhan. Dia penganiaya gereja. Tetapi ada sesuatu yang baik yang dilihat Tuhan itu dari Paulus. Apakah itu? Dia tidak mengerti bahwasanya Tuhan itu Raja, Tuhan. Dia mengerti bahwasanya orang ini penyesat. Apapun dilakukannya untuk memusnahkan, untuk menganiaya gereja. Dia minta surat dari kepala negara. Dengan segala kekuatan dan segala tenaga. Dengan hati yang menggebu-gebu. Dia menghambat pemberitaan Injil itu. Dia bersemangat apapun dia bayar harga. Dia pergi ke Roma, dia pergi kemana saudara. Ya. Dan dia bawa surat lengkap. Bagaimana dia sebagai orang yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu saudara. Tuhan lihat kesungguhannya. Tuhan lihat semangatnya. Tuhan lihat pengorbanannya. Maka Tuhan berkata dalam hatinya, kalau aku memiliki seorang hamba Tuhan seperti ini, oh bisa kupakai menjadi alat dalam tanganku. Orang-orang akan diselamatkan lewat pelayanannya. Maka Tuhan pilih dia. Di manakah Tuhan pilih dia? Di Damsyik waktu dia mau pergi menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada benih-benih yang baik dalam hati seseorang itu. Ada benih yang baik di dalam hati Kores itu. Makanya Kores itu diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Orang seperti ini bisa kupakai. Jadi pertahankanlah hal-hal yang baik di dalam hati kita, saudara. Lakukanlah. Jangan cemari hati kita dengan hal-hal berita-berita dari luar. Dengan kondisi keadaan-keadaan yang dari luar. Dengan ucapan-ucapan orang lain yang tidak membangun. Jangan rusakkan hatimu yang baik itu. Jangan mau terpengaruh dengan hal-hal apapun. Tapi pelihara hati yang baik itu, saudara. Pelihara hati yang baik itu. Pelihara. Dan terus kembangkan lagi, saudara. Maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan mengurapi kita. Tuhan akan memakai kita. Kalau memang, sebagaimana Pak Ahok berkata, emas itu dibuang ke dalam lumpur, tetaplah dia emas. Hati yang suci, hati yang bersih. Diapain pun ini, saudara pengkasih. Tetaplah hati yang bersih. Dan siapakah boleh naik ke gunung Allah? Siapakah boleh datang menyembah dia? Hanya orang-orang yang tulus hatinya dan rindu menyembah Tuhan. Sebuah lagu lama berkata, saudara, udah lama. Waktu saya, saudara, baru-baru lahir baru. Ada sebuah lagu dikatakan, siapa boleh naik ke gunung Allah? Siapa boleh datang menyembah dia? Hanya orang-orang yang tulus hatinya dan rindu menyembah namanya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah di kekudusan namanya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah di kekudusan namanya. Waktu saya baru-baru lahir baru, itu lagu itu tenar, saudara. Tahun 90, tahun 98, saudara, 90 itu lagu itu. Lagu kesukaan saya. Siapa boleh datang menyembah Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Allah? Ingat bagaimana Musa naik ke gunung Allah menerima 10 firman Allah itu. Oh saudara, yang lain di bawah, tapi Musa naik ke atas gunung itu, bertemu dengan Tuhan. 40 hari 40 malam dia di situ. Dia turun ke bawah, saudara, wajahnya berseri-seri. Orang Israel takut melihat dia, kagum, takut bercampur kagum, saudara. Kenapa? Kemuliaan Tuhan turun atas dia, melingkupi dia, membuat wajahnya bersinar. Wajah kita harus lebih berseri. Wajah kita harus lebih bersinar. Karena itu terpancar dari hati kita yang tulus, yang murni, yang bersih. Maka pengurapan Tuhan turun. Apa yang terjadi kepada Kores?
Apa yang terjadi kepada orang yang diurapi Tuhan itu? Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Aku hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Wow, luar biasa. Ini janji Tuhan bagi orang yang diurapinya. Dia berjalan di depan kita. Takut apa, saudara? Kalau Tuhan sudah berjalan di depan kita, Tuhan akan memecahkan pintu tembaga. Oh, takut apa, saudaraku? Takut apa, pendoa di doa pagi hari ini, saudara? Tuhan yang berjanji. Kalau manusia berjanji, saudara, tidak ditepati. Banyak janji-janji palsu, saudara. Kau yang berjanji, kau tidak menepati. Dia berjanji tapi tidak ditepati. Tapi Tuhan, dia berjanji, dia menepatinya. Puji Tuhan, amin. Jadi bagi kita, saudara, aku akan memberikan kepadamu harta benda terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Oh, haleluya. Jangan takut dengan kebutuhan-kebutuhanmu, wahai para pendoa. Jangan takut biaya-biaya untuk pelayananmu kalau engkau hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Ini janji Tuhan kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini janji Tuhan bagiku. Ini janji Tuhan bagimu, saudaraku. Aku akan memberikan kepadamu harta benda terpendam. Oh, jadi. Dijadikan Tuhan bagiku dan bagimu, saudaraku. Haleluya. Gak usah takut. Gak usah khawatir. Gak usah gentar tentang kehidupan ini, saudara. Burung di udara pun dipeliharakan oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji pada saat ini, aku memberikan kepadamu harta benda terpendam. Amin. Oh, haleluya. Jadi bagi kita, saudara, siapa yang berjanji ini? Tuhan di atas segala Tuhan. Bilangan 23 berkata, Tuhan bukan manusia sehingga dia berdusta. Tuhan bukan manusia sehingga dia berbohong. Tuhan tahu manusia sering berbohong. Tuhan tahu manusia sering berdusta. Tapi dia Tuhan tidak pernah berdusta. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Puji Tuhan, saudara. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Dan memanggil engkau dengan namamu. Supaya engkau tahu ya. Kutunjukkan kepadamu supaya engkau tahu. Wah, itu mantap itu, saudara. Ditandaskan itu, saudaraku. Inilah firman Tuhan kepada kita. Ya. Oleh karena hambaku Yakub Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Oh, saudaraku yang kasih, Tuhan itu memang sayang kepada orang-orang pilihannya, orang-orang ciptaannya. Sekalipun orang-orang itu tidak setia, namun Tuhan itu tetap setia. Saudara, dia Tuhan Allah yang setia. Marilah kita tetap setia kepadanya, saudaraku yang kasih. Karena dia tidak pernah berubah, saudaraku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada. Aku telah mempersenjatai engkau. Aku telah mempersenjatai engkau. Mempersenjatai artinya melengkapi. Memberikan perlindungan. Membackup kita, saudara. Aku telah mempersenjatai engkau. Tentara-tentara itu, saudaraku yang kasih, tidaklah dia disebut tentara kalau tidak ada senjata. Kalau tidak berpakaian lengkap dengan atribut-atributnya, saudara. Nah, kita anak Tuhan. Kita hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan telah mempersenjatai engkau. Dengan pengurapan, dengan kuasa. Tuhan mempersenjatai kita. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Saudaraku yang kekasih. Ya. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Betapa tandasnya firman Tuhan ini, saudara. Ya, betapa tandasnya firman Tuhan ini. Enggak usah, oh saudaraku yang kasih, hebat-hebat kita menafsirkan firman Tuhan ini. Ini sudah seperti itu. Ya. Siapa saja juga bisa baca firman Tuhan ini, bisa mempercayai firman Tuhan ini. Jadi baginya, saudara, aku mempersenjatai engkau supaya engkau tahu aku yang memanggil namamu dan menggelari engkau. Kalau orang-orang sayang kepada saya, saudara, orang-orang dekat saya dipanggil Kak Eten, Kak Eten. Nah, tapi kalau orang nggak suka kepada saya, Esther, begitu, saudara. Kalau Esther, apa ini? Ada, udah marah ini sama saya ini. Ada apa sesuatu yang salah kulakukan hari ini? Apa yang kurang? Gitu. Tapi kalau dibilang begini, Kak Eten, oh, ada sesuatu yang menyenangkan bagi dia.
Gelar saya Kak Eten gitu saudara. Oh, berarti dia lagi senang tuh. Saudara, Tuhan memberikan gelar bagi kita saudara. Aku menggelari engkau. Sekalipun engkau tidak mengenal aku, namun aku menggelari engkau. Diberikan gelar kesayangan kepada kita saudara. Kepadamu Tuhan memberikan. Kadang-kadang orang tua kita dalam rumah kita juga ada gelar-gelar kita ya. Gelar kesayangan saudara. Itu tanda sayang bagi kita saudara. Ya, itu tanda sayang. Tuhan itu sayang kepada kita. Yesus sayang padaku. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Saudara disayang oleh Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan. Tuhan itu baik bagi kita. Supaya engkau tahu. Mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya. Tidak ada yang lain. Akulah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, baik kali Tuhan itu bagi kita saudara. Luar biasa Tuhan itu bagi kita saudara. Begitulah Tuhan itu meyakinkan kita saudaraku. Ya, akulah Tuhan, tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Dialah Tuhan saudara. Bagaimana lagi Tuhan itu memperkenalkan dirinya, meyakinkan kita saudara. Apalagi yang diucapkannya kepada kita. Biar pagi hari ini kita diteguhkan, diberkati. Kiranya firman Tuhan ini, renungan pagi ini dapat memberkati saudara-saudara semua di pagi hari ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang mengikuti nanti setelah selesai siaran ini, baik pagi ini, siang, sore, malam, besok, dan minggu depan yang akan membukanya lagi, Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan mengurapi saudara semua. Jadilah menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan saudara. Terima kasih buat kebersamaan kita di doa pagi ini. Bagikanlah link ini kepada yang lain saudara, baik lewat YouTube. Nanti sebentar lagi selesai ini saya akan buat ke YouTube lagi. Bagikanlah dari YouTube, bagikanlah juga dari Instagram saudara, supaya semakin banyak orang-orang lain yang dapat diberkati oleh Tuhan. Mungkin doa pagi kita sangat sederhana, tidak seperti yang lain lengkap semuanya, tetapi setiap orang saudara dapat diberkati oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami diberkati oleh kehadiran-Mu yang kami rasakan dan kami nikmati di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu ini dengan berkat yang melimpah-limpah. Kuasa Tuhan menyertai. Kuasa Tuhan mengurapi semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Diberkati, ditinggikan dan dimuliakanlah Engkau. Tuhan, Engkau memberkati sahabat-sahabatku ini, saudara-saudaraku ini sepanjang hari ini. Oh, mereka melakukan aktivitas mereka. Tuhan, tolong pimpin mereka ya Tuhan. Supaya tetaplah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kehidupan kami adalah kehidupan yang melayani. Kehidupan kami adalah kehidupan yang menjadi saksi bagi sekeliling kami dimanapun kami berada. Yesus kami tinggikan dalam setiap perkataan kami. Yesus yang kami beritakan. Yesus yang kami muliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkatilah Engkau pada saat pagi hari ini. Ditinggikanlah nama-Mu yang kudus. Ajaiblah segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus biarlah terang itu semakin bercahaya, supaya setiap orang dapat melihat cahaya kemuliaan Tuhan yang ada pada kami. Dan orang-orang lain melihat perbuatan kami yang baik, orang lain memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan berkati rumah tangga kami pada saat ini. Suami istri tetap bersatu hati, seia sekata. Oh Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan mereka, untuk mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang patuh, anak-anak yang mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua. Dan Engkau Tuhan Allah mencurahkan berkat-berkat Allah kepada kami. Berkat melimpah atas kami untuk kami pakai memberkati orang banyak. Kehidupan yang memberkati itu terus kami pertahankan dalam kehidupan kami. Tidak ada hal-hal dari luar yang mempengaruhi hati kami untuk menjadi buruk, tetapi dari dalam, yaitu Roh Kudus mempengaruhi hidup kami
untuk memancarkan kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, berkati usaha pekerjaan hamba-hambamu ini Tuhan. Kasih-Mu mengalir, berkat-Mu turun. Yang berusaha, usaha mereka maju. Yang bekerja di perusahaan, di kantor, dimanapun, naik mereka ya Tuhan. Menjadi kepala bukan ekor. Menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan mereka ya Tuhan. Menjadi kepala ya Tuhan. Menjadi naik ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada kemajuan. Ada pertumbuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dimuliakanlah Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kami. Berkat-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia tercinta. Kami doakan pemerintahan kami. Tuhan menolong mereka semuanya. Tuhan memberkati. Mulai dari DKI Jakarta sampai kepada provinsi-provinsi yang lain. Oh Tuhan, Engkau berkati yang ada di Indonesia. Bahkan sampai kepada desa-desa, kepada pelosok-pelosok sekalipun. Engkau Tuhan Allah memberkati. Engkau Tuhan Allah yang menolong. Adanya kemajuan di segala bidang di seluruh negeri kami Indonesia. Semua dapat menikmati keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan semua mengalami kemajuan di segala bidangnya Tuhan. Tidak ada daerah-daerah masyarakat yang tertinggal, tapi semua menikmati kesejahteraan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Masyarakat Indonesia diberkati, pemerintahan diberkati. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin ditolong oleh Tuhan. Ini doa kami kepada Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah anak cucumu. Jadilah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom Immanuel.